Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Masya Allah, untuk tema podcast kali ini kita kedatangan tamu narasumber kita yaitu Ustadz Abu Ubaidah Sadawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Insya Allah, jazakallah khair Ustadz sudah menyempatkan waktu di podcast Surabaya Mengaji ini Ustadz. Baik. Barakallahu. Kita membahas terkait tema yang sedang viral Ustadz. Nah sebelum itu kita membahas berkaitan dengan hiburan dalam dunia ini Ustadz. Jadi hiburan ini kan ada banyak sekali, ada musik, ada bioskop, yang semuanya ini haram ya Ustadz ya. Nah salah satu hiburan ini ada fashion show. Nah fashion show ini kan pameran busana Ustadz, yang mana akhir-akhir ini sedang ramai di media sosial, yaitu mungkin teman-teman juga tahu juga Citayam Fashion Week. Nah ini ada di area Jabodetabek sana, yang mana mereka itu memanfaatkan zebra cross untuk fashion show. Jadi zebra cross yang awalnya untuk penyeberangan jalan, mereka untuk fashion show, kemudian ada motor yang berhenti kemudian menyaksikan fashion show mereka. Nah kita bahas tentang fashion show ini Ustadz, yang mana virus dari Citayam Fashion Week tersebut menyalur ke kota-kota lain. Seperti Surabaya kemarin juga ada yang mengadakan fashion show dan lain sebagainya. Nah sebenarnya di dalam Islam sendiri ini adab dalam berpakaian itu bagaimana Ustaz? Ya, Masya Allah. Bahas viral terus ini ya. Bahas viral terus. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Masya Allah, masalah Islam ini masalah agama yang keren sekali ya. Agama yang komplit, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi tidak ada satu permasalahan pun yang tidak dibahas di dalam agama Islam. Termasuk bagaimana etika berpakaian ya. Kita harus ingat bahwasanya berpakaian ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pakaian itu banyak fungsinya. Ya, satu, dengan berpakaian ya kita bisa menutupi aurat kita, aib kita, ya cacat kita, kekurangan-kekurangan kita. Ya. Yang kedua, dengan berpakaian kita terlindungi dari panas, dari dingin. Yang ketiga adalah keindahan. Ya, qad anzalna alaikum libas ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum waribsa wa libasut taqwa dzalika khair. Kata Allah SWT, wahai anak Adam, kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat kalian dan untuk melindungi kalian dari panas, dari dingin. Namun pakaian ketakwaan lebih baik bagi kalian. Oh, ingatkan bahwa pakaian itu ada dua. Ada pakaian ya yang kita pakai ini, dan yang kedua adalah pakaian ketakwaan, dan itu jauh lebih baik. Jadi pakaian ini adalah satu nikmat, dan hukum asalnya berpakaian boleh-boleh saja. Kita mau pakai model yang bagaimanapun, hukum asalnya karena ini masalah dunia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah SWT yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Pakaian, ya makanan dan sebagainya, silahkan. Allah ngasih kebebasan kepada kita. Allah ngasih kebolehan, memberikan kebolehan kepada kita. Tentunya dengan patokan-patokan, dengan rambu-rambu dan standar-standar yang sudah digariskan dalam syariat. Oleh karenanya kita dalam masalah perpakaian ini, walaupun hukum secara umum adalah boleh, tapi ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Misalkan pakaian itu harus menutup aurat, karena ini tujuan intinya harus menutup aurat. Jangan sampai pakaian tapi kayak telanjang. Khasiat Arya berpakaian tapi pada hakikatnya adalah telanjang. Apa maksudnya? Maksudnya dia berpakaian tapi tidak menutup aurat karena terlalu tipis, tembus pandang, ya, sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Nah ini berarti tujuan dari pakaian tersebut tidak tercapai.
Di antara patokan atau adab dalam berpakaian juga, etika dalam berpakaian adalah misalkan tidak boleh berpakaian yang menyerupai pakaian-pakaian yang merupakan ciri khas gaya orang-orang kafir. Itu nggak boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka hindari pakaian-pakaian yang itu merupakan ciri khasnya orang kafir. Ya, nggak boleh. Demikian juga di antara patokan dalam berpakaian juga adalah kita tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang merupakan ciri khas lawan jenis. Nah ini. Laki-laki misalkan, nggak boleh pakai pakaian yang merupakan ciri khasnya perempuan. Ya. Begitu juga sebaliknya, perempuan nggak boleh memakai pakaian yang merupakan ciri khasnya laki-laki. Karena Allah sudah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapapun yang menyerupai, nah itu ada ancamannya. Terlaknat orang-orang yang seperti itu. La'anallahu kata Nabi SAW, la'anallahu man labisa ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Allah melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian perempuan, yang merupakan ciri khasnya perempuan. Begitu juga Allah melaknat wanita yang memakai pakaian yang merupakan ciri khasnya laki-laki. Jadi nggak boleh. Di antara patokan juga, kalau laki-laki ya nggak boleh pakai sutra. Ya, kalau perempuan boleh, tapi kalau laki-laki nggak boleh. Ya, demikian juga laki-laki nggak boleh menutupi mata kaki, celananya, sarungnya, isbal. Ada ancamannya dari Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ya, pakaian yang menutupi mata kaki itu adalah di neraka. Jadi maksudnya adalah bahwa dalam agama Islam, dalam berpakaian itu udah diatur gitu. Udah diatur, udah ada etika-etikanya, ada adab-adabnya, ada rambu-rambunya, ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa pakaian itu adalah suatu nikmat. Pakaian itu bisa menjadi pahala bagi kita selama kita mengikuti aturan-aturan syariat. Tapi kalau kita tidak mengindahkan aturan-aturan syariat, ya, termasuk di dalam berpakaian, maka kita akan terjerumus di dalam dosa, penyimpangan, yang itu bisa menyebabkan kita dilaknat oleh Allah, dimurka oleh Allah SWT dan sebagainya. Gitu. Nah, itu tadi bicara terkait ada berpakaian, Ustaz ya. Yeah. Terus ada salah satu hadis yang mana Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Betul. Nah, fashion show ini kan memakai pakaian yang didesain sedemikian rupa, supaya indah dan memang terlihat menarik. Kemudian dipakai sama si model-model tersebut dan dipamerkan ke orang-orang yang berada di situ, Ustaz. Nah, ini termasuk menerapkan hadis tersebut atau bagaimana, Ustaz? Iya. Hadis tersebut hadisnya sahih. Inna waha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu hadisnya adalah sahih. Tapi kita harus memahami hadis itu dan meletakkannya dengan benar. Jangan sampai orang memahami hadis tapi menempatkan bukan pada tempatnya. Ya, misalkan ada seorang, misalkan dia berdalil dengan hadis tadi untuk apa? Untuk nggak jenggotan. Ya. Kenapa? Karena kalau jenggotan itu malah jelek gitu, kelihatannya jelek, nggak rapi. Padahal inna waha jamilun yuhibbul jamal. Pakai dalil itu, itu kan lucu. Kenapa? Karena yang mengatakan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan prakteknya Nabi sendiri, beliau pakai jenggot, ya, berjenggot, bahkan lebat jenggotnya. Bahkan beliau sendiri yang memerintahkan kita agar merawat jenggot, memelihara jenggot. Artinya adalah bahwa kita di dalam memahami hadis, ya, harus dengan pemahaman yang benar. Jangan mencomot semua hadis kemudian menerapkannya dengan salah. Ya, gitu. Jadi hadis tersebut sahih. Inna waha jamilun yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Selama ya keindahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Keindahan tersebut di garis bawah itu. Nah, itu. Jadi jangan sampai nanti dengan alasan
Allah itu mencintai keindahan, misalkan akhirnya wanita-wanita misalkan pakai pakaian-pakaian yang menyalahi syariat, menyalahi syariat, tabarruj, atau misalkan dia berdandan atau menghilangkan alisnya, idepnya, padahal itu adalah suatu pelanggaran, pelanggaran dengan alasan innallaha jamil. Jadi kita harus memahami sebuah hadis dengan pemahaman yang benar. Jangan kemudian kita memiliki suatu pemahaman kemudian cari-cari dalil. Nah, cari-cari dalil. Orang itu harus berdalil dulu, ada dalil baru diamalkan. Jangan mengamalkan dan punya keyakinan baru kemudian cari-cari. Dicocokkan sama dalil. Dicocok-cocokkan. Nah, itu nggak benar. Itu tidak benar. Jadi intinya hadis tersebut sahih. Tapi untuk menerapkannya dalam masalah ini dengan banyaknya pakaian-pakaian yang bertentangan dengan syariat, apalagi untuk dipamerkan, apalagi itu adalah perempuan misalkan, tentu tidak tepat. Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Qur'an, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, jangan kalian bertabarruj, bersolek, berdandan untuk dilihat orang banyak. Wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka ini menampakkan perhiasan mereka. Dilarang oleh syariat. Wanita itu menampakkan perhiasannya, keindahannya, sehingga menjadikan orang kemudian meliriknya, melihatnya, malah orang-orang yang di dalam hatinya malah tergoda dengannya. Nggak boleh. Tidak diperkenankan. Bahkan saya khawatir fenomena ini termasuk bagian dari hadis Nabi SAW, man labisa libasa syuhrah fid dunya albasahu wahu libasa madallah yaumil qiyamah. Siapa yang memakai pakaian yang syuhrah itu glamor gitu. Pakaian yang ini bikin orang itu lain dari yang lain gitu loh. Jadi orang itu aneh, pakaian-pakaian yang nyeleneh, pakaian-pakaian yang menarik perhatian. Nah, kata Allah kata Nabi SAW, maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya, pakaian kehinaan besok di akhirat. Ini ancaman berarti sudah. Iya, ancaman, dan ini tuh dosa besar. Dosa besar. Jadi hadis tersebut kembali kepada tadi hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, hadisnya sahih. Benar. Jadi itu menunjukkan bahwasanya Islam itu mencintai keindahan. Islam mencintai kebersihan. Jangan sampai kita kemudian acuh tak acuh terhadap kebersihan, keindahan, karena Islam mencintai kebersihan, mencintai keindahan. Dulu Nabi SAW ada orang yang acak-acakan rambutnya, nggak dirawat, ditegur sama Nabi. Mangkana lahu sya'run falyukrimu. Siapa yang punya rambut, hendaknya dia memuliakannya, merawatnya, menyisirnya. Dan ini adalah fitrah orang mencintai keindahan, kebersihan. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Terus ada tanya para sahabat, wahai Rasulullah, pasti orang di antara kami mencintai kalau bajunya baru, bagus, sandalnya bagus. Kata Nabi, bukan itu kesombongan. Sombong itu al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Jadi di situ Nabi nggak mempermasalahkan ada orang pakai baju baru, pakai mobil baru, misalkan pakai sandal baru, itu tidak termasuk kesombongan. Jadi nggak dipermasalahkan oleh Nabi. Cuma keindahan dan kebersihan jangan kemudian ditabrakkan dengan hal-hal yang lain yang memang itu bertentangan dengan syariat. Jangan berdalil dengan Allah mencintai keindahan misalkan untuk tadi cukur jenggot misalkan dengan alasan karena kalau indah itu adalah tidak berjenggot. Nah, ini berarti sudah menyalahi, mempertentangkan dengan dalil-dalil yang lain. Nah, ini yang tidak tepat. Ya berarti nggak cocok ya Ustaz, dalil tadi untuk fashion show yang menunjukkan keindahan tadi Ustaz ya. Tidak cocok sama sekali. Kok misal ada fashion show yang muslim gitu Ustaz, yang ditampilkan baju-baju muslim, itu gimana Ustaz? Kira-kira? Berpakaian itu bukan untuk
untuk Dipamerkan ya, dipamerkan ditunjukkan tadi. gitu. Kalau kita pamer-pamer pakaian dan sebagainya, itu masuk di dalam hadis tadi. Man labisa libasa syuhra albasahu wahu libasa madhallah yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian yang supaya orang itu melihatnya, perhatian kepadanya, ya, apalagi pakaian-pakaian yang norak, coraknya, warnanya aneh, tidak biasanya. Yeah. Nah, ini nanti Allah akan memberikan pakaian kehinaan untuknya. Jadi nggak usahlah pakaian itu untuk dipamer-pamerkan, ya, karena ada banyak dampak negatif dari hal itu, ya, diantaranya itu menumbuhkan kepada kita cari perhatian orang, pujian orang, ya, kemudian juga ya, menjadikan kita ini adalah orang-orang yang pingin penilaian orang. Ya, ketika mereka tidak menilai kita, tidak memuji kita, akhirnya kita jadi bermalasan, sedih dan sebagainya. Jadi jadikan berpakaian ini pada fungsinya. Fungsi berpakaian itu adalah untuk menutupi aurat kita, untuk melindungi kita dari panas, dari dingin, ya, untuk perhiasan dunia, tapi nggak usah dipamer-pamerkan. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau terkadang menganjurkan kepada kita itu untuk hidup sederhana. Masya Allah. Untuk hidup sederhana. Ya, maksudnya kayak misalkan menyisir saja. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah Rasulullah anitarojuli illa hibba. Rasulullah melarang menyisir itu terus-terusan. Terus-terusan. Sering-seringan bersisir. Artinya iya, jangan kita terlalu fokus, terlalu yang menjadi orientasi kita itu adalah masalah penampilan, sehingga waktu kita banyak terkuras di situ. Ya, sedang saja. Jadi kita jangan berlebih-lebihan dalam masalah penampilan, tapi juga jangan kemudian gembel, nggak mau juga jangan. Jadi sedang gitu lah. Itu sedang, karena Islam adalah agama yang tengah-tengah. Tidak boleh kita berlebihan terhadap masalah pakaian ini sampai menyita perhatian kita, membuang waktu kita. Tujuan utama kita di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita memakai pakaian-pakaian yang tidak bertentangan dengan syariat, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan jadikan itu sebagai orientasi utama kita, apalagi dipamer-pamerkan, ya, tidak perlu. Apalagi kalau misalkan terlalu mahal, itu menjadikan orang kemudian iri, ya kan? Menjadi iri. Menjadikan orang yang nggak punya duit akhirnya juga terobsesi untuk banyak dampak negatifnya. Jadi tidak perlu untuk dipamer-pamerkan. Ya, nah kalau kita melihat fenomena ini Ustaz ya, ini kan fashion show baik yang di Citayam tadi maupun yang ditiru di kota-kota lain ini didominasi oleh pemuda Ustaz. Karena kan kalau dewasa ataupun tua kan nggak mungkin ikut fashion show ya Ustaz ya. Jadi didominasi para pemuda yang memang mereka ingin mengekspresikan diri untuk ikut fashion show ini Ustaz. Nah ini mungkin ada nasihat untuk para pemuda ini Ustaz. Gimana ketika di masa muda mereka ini mengekspresikan dirinya ini yang benar gimana Ustaz? Ya, sekarang ini pokoknya sesuatu yang viral, orang akan latah. Jadi walaupun mungkin yang didominasi oleh anak muda, yang tua juga nggak mau kalah kan? Insya Allah. Iya kan? Karena yang tua juga merasa masih muda gitu, merasa masih muda. Jadi untuk anak-anak muda, silahkan punya kita kreativitas. Silahkan. Ya, Islam malah menganjurkan kepada kita untuk membuat kreatif, ya, terobosan-terobosan yang bermanfaat. Tapi ya, jangan sampai kita kreatif itu dalam kreatif yang bertentangan dengan syariat. Makanya hal yang paling penting bagi para pemuda adalah pertama mendasari, ya, dengan ilmu agama. Ini hal yang paling penting dulu. Supaya apa? Supaya segala aktivitasnya sesuai dengan bimbingan, ya, sesuai dengan arahan syariat. Tidak latah setiap yang viral ikut-ikutan. Ini karena tidak semua yang viral itu
benar sesuai syariat. Bahkan sekarang banyak yang viral itu malah yang bertentangan dengan syariat. Yang baik-baik justru nggak viral, ya, atau malah dipermasalahkan. Ya, contoh dulu ada anak-anak muda yang viral ngaji, baca Quran, ya kalau nggak salah di Jawa Tengah teman-teman itu, malah dipermasalahkan, dianggap ini bibit radikal lah dan sebagainya. Sekarang, ya, ketika yang viral ini yang aneh-aneh, nyeleneh, wah dibilang ini kreatif, ini apa namanya, ya, terobosan gitu baru, ya, kekinian dan sebagainya, ya, apa ya itulah dan sebagainya. Jadi intinya untuk anak-anak muda, ya, bekali diri kita dengan ilmu terlebih dahulu, ilmu agama, sehingga ini menjadi pelita, menjadi cahaya yang akan membimbing kita dalam melangkah, supaya langkah kita sesuai dengan aturan agama, tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi hal yang paling penting belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama ya Ustaz ya, sebelum mengekspresikan diri ini Ustaz ya. Supaya tidak latah. Ya. Supaya tidak latah. Taib. Siap, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya di materi yang pertama ini. Taib, demikian pemirsa sekalian terkait Fashion Week yang sedang viral akhir-akhir ini. Jadi baik Citayam, tapi alhamdulillah Ustaz, yang Citayam Fashion Week ini sudah dibubarkan Ustaz. Iya. Nah, itu juga masalah. Ya apa namanya? Mengganggu jalan. Nah itu Mengganggu kan jalan. zebra cross umum itu Ustaz, jalan umum Itu kan Ustaz. aslinya untuk penyeberangan kan. Ya, padahal dalam kaidah syariat itu jalan itu milik umum, dan ini juga bukan hanya dalam syariat ya, itu juga dalam aturan lalu lintas saya kira juga begitu. Al-irtifaqu bit-thariq masyrutun bisalamatil aqibah. Kaidah para ulama, jalan itu digunakan dengan syarat untuk kemaslahatan umum dan tidak mengganggu yang lain. Nah ini kan aslinya untuk kepentingan lalu lintas, untuk penyeberangan. Kalau dipakai seperti itu kan akhirnya mengganggu, membuat kemacetan dan sebagainya. Ya, sehingga selain dari tadi hal-hal yang merupakan dampak negatif tadi, ditambahin ini mengganggu jalan. Iya. Iya Ustaz. Baik Ustaz. Baik, demikian pemirsa sekalian, kita bertemu di episode berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.